Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, setelah saya mendengar dan menerima tantangannya tanpa ragu untuk debat mengenai Yudas melalui Skype, dan sudah saya floorkan kepada saudara-saudara seiman saya, dan ternyata tanggapan mereka beragam. Di antara tanggapan yang beragam itu adalah yang menolak dan ada yang menerima. Kawan-kawan, saya bukan takut debat sama tanpa ragu, tidak. Yang saya khawatirkan bahwa saya baru berteman sama dia. Takutku dia nggak siap nanti. Ketika saya gas, ternyata dia nggak siap, kacau kita kawan. Baik pendukung dia mau pendukung saya, nanti ada pro dan kontra baru lagi ya kawan-kawannya. Dan tuduhan pasti ke saya terus, karena mereka ini kan pengagum hal-hal yang aneh-aneh aja ya. Tidak mau kembali ke jalan Yesus, lebih suka melihat hal-hal yang begitu ya. Nah kawan-kawan, perlu kalian ketahui apa alasan saya menolak debat dengan tanpa ragu. Yang pertama, saya taruh itu pada urutan pertama ya. Maaf ya kawan, saya harus berbicara pelan-pelan karena di sini takutnya lendirnya muncul. Saya sudah siapkan air panas hangatnya. Begitu mau muncul, minum, dia turun. Alasan pertama kawan-kawan, bahwa tanpa ragu bukan berasal dari teologi dan bukan seorang pendeta. Loh, kok begitu? Bukankah Albert Rumumpuk itu juga bukan seorang teolog? Betul. Albert Rumumpuk saya kecolongan. Di otak saya dia seorang gembala atau pendeta ya. Karena kan misi saya sudah jelas, meruntuhkan tembok kehangkuan para orang teologi dan pendeta-pendeta yang angkuh lah ya. Kalau yang nggak angkuh ya nggak keruntuhkan. Nah, dari dua kriteria itu, layar teologi masuk yang mana? Layar teologi, sorry. Jadi aku sebut nama koru dia. Bukan. Maksudku tanpa ragu masuk yang mana? Ya kawan-kawan yang tidak ada. Jadi saya seperti membuang satu kesia-siaan. Bahkan ada yang di Skype juga nantangin, saya tanya, kamu lulusan STT mana? Nggak ada bang, katanya. Oh ya sudah, maaf ya dek, karena saya memang tujuannya meruntuhkan keangkuhan, tembok keangkuhan para teologi itu ya. Jadi maaf saja. Yang pertama. Alasan yang kedua kawan-kawan, tanpa ragu kan monolog. Dia sudah mengakui dibuatnya dulu skrip. Baru dia bacakan, setelah itu dibuatnya animasi atau teks atau apa. Untuk mempercantik tampilannya kan. Jadi kawan-kawan, yang saya takutkan nanti ketika kami berdebat, konsep sudah disiapkan dia ya. Dan takutnya saya minta keluar dari, kan saya suka itu keluar. Saya giring pemikirannya ke hal-hal yang itu kan. Dia kesulitan, itu yang saya takutkan ya. Yang ketiga, kawan-kawan, bahwa Dr. Weli Panden Solang saja sudah doktor kawan. Kelabakan, kebingungan. Takutku tanpa ragu setali 3 uang. Albert Rumumpuk juga kebingungan. Ya kawan-kawan, sehingga nanti tidak ada argumen baru. Adalah argumen itu saja yang coba dipoles. Seolah-olah itu adalah argumen baru. Jadi kawan-kawan, daripada itu yang terjadi, maaf untuk kali ini saya hindari. Saya sudah pikirkan masak-masak. Kemarin ada yang si Tompul itu kan yang kuar-kuar, gampang mematakan sang debater sini. Kami lewat Skype, saya tanya, apa kira-kira argumen barumu? Disebutkan dia. Jadi saya bilang, argumenmu itu sudah basi, sudah ditelurkan orang, cuman kau rubah apanya aja. Apa namanya itu? Yang teksnya aja atau bacanya aja ya. Jadi saya bilang kalau nggak ada yang baru nggak usah lah, saya bilang. Kita buang-buang waktu menjadi tontonan orang, dan ada yang pro yang kontra pasti bilang, bodoh kali orang ini sama Kristen berdebat. Kan demikian.
Tetapi ketika Pak Tong dengan Pak Pak Dr. Niko ribut-ribut itu, tidak ada yang bilang mereka dua bodoh. Ya, saya heran lihat para penggemar ini ngomongnya. Tapi sudahlah, saya seorang pendebat. Nah, kawan-kawan, dengan 3 alasan itu maka saya menolak untuk berdebat dengan tanpa ragi. Tetapi kawan-kawan, saya tutup dulu ya, saya mau melakukan sesuatu. Tetapi kawan-kawan, apakah tidak ada peluang untuk berdebat antara tanpa ragi dan sang debaters? Ada, kawan. Apa jalannya? Begini kawan-kawan ya, saya sering katakan itu, bahwa di dalam dunia Facebook yang saya hormati pendebat itu ada hanya 2. Tak ada yang lain itu. Yang pertama yang saya hormati namanya Christian. Saya pun tidak tahu dan tidak pernah bertemu ya. Tapi dia kawan sekali menulis hancur lebur simsalabim, ya kan? Yang kedua namanya Birong Jalaroa. Kalau Birong Jalaroa dia lebih slow dari Christian, tapi hancur lebur simsalabim sampai nangis darah. Ya kawan-kawan, mungkin kalian sudah tak bisa lagi melihat mereka debat karena akun Christian itu sudah di-ban sama Facebook mungkin selamanya atau gimana. Saya pun menyesal, kemarin beliau minta tolong supaya KTP dieditkan dulu. Waktu itu kondisi saya nggak fit, jadi saya mau duduk ngedit-ngedit itu nggak, namanya apa kan, nggak konsen ya kawan-kawannya. Jadi matilah seolah-olah, ya saya merasa menyesal aja sih, karena beliau juga banyak membantu saya. Beliau ahli IT ya kawan-kawannya, dan seorang hacker handal. Sudah banyak grup-grup simsalabim dia rebut sampai 300-an. Bahkan ada yang sudah 2 juta anggotanya kawannya. Maka saya menaruh hormat kepada Christian dan Birong Jalaroa. Dan itu dulu saya ungkapkan ketika kami di Facebook. Jadi, saya bilang kepada senior-senior itu, senior, andai kalian mau mendebat aku, hanya satu jalannya senior. Apa itu kata mereka kan? Kadang kan ada juga yang nggak sesuai pemahaman kita dan pemahaman mereka. Sederhana senior, ganti namamu, entah hantu belau, entah siapa, terus masuk kau senior, debatlah aku. Sekalipun aku merasakan kehadiran dirimu ada, aku takkan menganggap kau itu adalah kau, aku bilang. Jadi itulah solusi yang kami lakukan. Mereka setiap ingin mendebat saya, mereka terlebih dulu pakai akun lain. Yang namanya misalnya entah siapa-siapa lah, si Samson entah siapa ya. Nah, saya sudah tahu gaya bicaranya kan, hanya saya yang tahu kan. Nah, kami debat aja. Karena saya kan tidak kenal. Konteksnya saya nggak kenal. Nah kawan-kawan, itu di dunia Facebook. Di dalam dunia per-YouTubean, ada satu orang yang saya hormati. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Orang yang pertama saya hormati di dalam dunia per-YouTubean ini, namanya adalah Korudi juga, sama namanya dengan saya. Apakah kebetulan namanya sama atau tidak, saya sebenarnya nggak kenal kian beliau itu siapa. Beliau masuk aja ke StreamYard saya, dan saya lihat, ini tuh yang punya layar teologi. Itu pun karena dibilangi kawan-kawan. Karena selama ini saya menonton channel dia. Kalian kan tidak tahu. Saya nonton setiap dia live. Saya kan punya 2 laptop. Nah, ketika kalian bertanya, kan saya matikan mic saya. Bukan mic, ya mic-nya matikan. Saya tontoni dia tuh bicara. Dan dia saya lihat tulus kawan. Beda dengan kami ini masih ada dalam tanda petik. Di dalam YouTube kami masih ada marketing yang harus kami sebarkan. Kalau dia tidak kawan, murni. Saya salut melihat beliau ya, entah bagaimana beliau ini saya nggak ngerti. Dan tutur katanya itu lembut kawan. Saya kalau orang lembut-lembut ini takut kawan. Yakinlah. Kan pernah saya bilang, orang yang saya tidak harapkan berdebat adalah Chris Love. Karena bicaranya lembut pelan. Tapi bukan karena saya segani dia, karena lama kali menunggu dia bicara kawan, ya kan? Sampai tidur kita baru selesai, baru bisa kita jawab. Ko Rudi, salut saya kepadamu ya. Ini jujur loh, bukan ngarang-ngarang. Karena dia pernah menulis saya, karena dia mengucapkan semoga cepat sembuh, salam sayang katanya kan, bukan. Dari tutur katanya kalian lihat saja lah. Siapa yang berani mengatakan salam sayang? Saya saja tidak berani kawan.
kayaknya genit. Nah ini orang-orang yang tak terbiasa menunjukkan kasih. Tapi saya mengasihi orang, tapi caranya bukan begitu ya. Aneh memang. Jadi kalau kalian suruh saya misalnya menyuntil layar teologi, nggak berani aku kawan. Lari aku. Misalnya dia komen di sini, diam-diam aku pura-pura nggak tahu tuh. Sama dengan dua tokoh yang di Facebook tadi. Ketika mereka komen, aku pura-pura nggak tahu. Ku lewat-lewatkan aja komennya itu. Itulah tokoh yang saya tegani di per-YouTubean. Yang kedua kawan, saya sudah baru berteman juga dengan Tamparagi. Ya, awalnya kami berkenalan dan akhirnya curhat-curhatan. Saya kasih pengalaman saya bagaimana begini Bogono, dia pun kasih pengalaman begini Bogono, dan setiap saya tanya dia terbuka. Contohnya kok Manebulu begitu, dia sebutkan itu dari saya bro, gini-gini. Jadi saya paham konsepnya. Bayangkan kawan, masa harus saya rusak itu hanya gara-gara si Yudas? Memanglah kau Yudas. Oh, waktu hidupmu pun susah, sudah mati pun kau bikin susah. Kan demikian kawan ya. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk ilmu saya mau. Tapi ingat tadi, layar teologi harus mengganti nama dan mengaku dia STT. Mengenai suara biar aja, kan kalian nggak tahu. Suara kan bisa sama. Sama kemarin waktu di layar teologi itu muncul siapa ya? Pencerah, mengaku-ngaku dia dari Buddha. Kalau ku dengar itu mau kau ginta bala-bala bili-bili tuh. Suaranya jelas sekali. Pengumpul janda-janda ya kata orang kan. Aduh, siapa yang murtad nanti disodor-sodorkan. Kan itu dibilang dia kan, saya sodorkan menikah. Kawan-kawan, janganlah kalian paksa saya jadi untuk berdebat sama dia. Supporternya yang ribut. Sesudah itu kami dua jadi nggak enak kawan. Pasti ada membekas. Apalagi gaya bicara saya menggebu-gebu. Itu yang saya tidak suka kawan. Saya sebenarnya tidak suka dengan gaya bicara saya. Tetapi harus saya lakukan. Biar orang tertarik untuk mendengar dan mencari apa yang saya ucapkan. Kayak kemarin saya lembut-lembut. Tak ada yang tertarik kulihat. Coba lihat sebelumnya saya menggebu-gebu. Udah 10.000 yang nonton kan. Tujuannya apa kawannya? Itulah gaya. Bukan saya sok-sokan ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, maafkanlah saya menolak debat dengan Tamparagi. Silakan yang pro, katakan saya takut. Bapak kau suruh sini saya nggak takut, ya kan? Asal jangan si Tamparagi. Jangan kalian bilang takut saya sama dia. Saya tahu kelemahan dia, saya tahu kekuatan dia. Saya seorang pendebat. Peka membaca tulisan-tulisan dia atau video-video dia. Kalian kira aku nggak tahu kelemahan dia? Aku orang yang peka melihat sesuatu kawan. Sama dengan misalnya pendebat-pendebat Muslim. Ketika dia berkata-kata, saya tahu apa yang dibuat dia. Peka saya melihat dia itu. Kalau saya berdebat dengan ini, pasti ini yang ditunggu-tunggunya. Atau dia lari ke sini. Pengalaman menempa saya, kawan-kawan. Dan jangan kalian katakan, saya orang yang paling benar. Tidak, kawan. Saya juga kadang terselingsut. Tapi saya mau minta maaf, kawan. Contohnya waktu sama Louis Prasetyo. Saya katakan itu bawa untuk Yudas, begini, Bogono. Ternyata dia bilang, tidak, Pak, ini gini-gini. Kan langsung saya bilang, saya minta maaf Louis Prasetyo, saya bilang. Saya ternyata salah baca ayat kemarin, begini Bogono, begini Bogono. Langsung di situ saya bilang minta maaf. Ya kawan-kawan ya, ini harus kalian mengerti, tidak usah kalian panas-panasi lagi ya kawan-kawan ya. Biarlah, kalau beliau mau berdebat harus pakai akun palsu dan harus mengaku STT. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.